Pagi hari ini saudara-saudara, saya melanjutkan di bagian yang ketiga, yaitu yang saya beri judul, Rancangan Allah Tidak Pernah Gagal. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa saudara? Memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Walaupun pada saat kita ada dalam rancangan itu, seringkali kita bingung, bahkan kita meragukan, kok begini, kok begini. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudara, dari kisah Yusuf, kita melihat hal ini terjadi secara nyata. Rancangan Allah tidak pernah gagal dalam hidup Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, mungkin sama seperti kehidupan kita. Seperti seorang yang menyulam di sebuah kain, saudara-saudara. Di situ ada tempat sulaman dan ada jarum dan benang, saudara. Kalau saudara lihat sulaman, bagian depan begitu cantik, begitu indah, sesuai dengan pola atau sketsa yang akan disulam, saudara ya. Kalau gambarnya gambar bunga, dia akan berbentuk bunga. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara melihat di baliknya, di balik sulaman itu, saudara-saudara tidak secantik bagian depan. Seringkali carut-marut, saudara ya. Benangnya dari belakang, karena dari belakang, dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, berbeda dengan bagian depan. Saudara-saudara, kehidupan kita juga seperti itu, saudara-saudara. Kehidupan kita di dalam Tuhan, pada akhirnya seperti sulaman ini. Akan terlihat indah, akan terlihat cantik, akan terlihat bagus. Tetapi proses menuju hasil itu, saudara-saudara, seringkali carut-marut, saudara. Membingungkan setiap kita yang mengikutinya. Tetapi percayalah, saudara-saudara, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Sebagaimana Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanku dari jalanmu, demikian rancanganku dari rancanganmu. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita terus belajar untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus mengalir dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku, kisah Yusuf dimulai pada saat dia bermimpi. Dilihat dari mimpinya, saudara. Satu kali dia bermimpi dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Hai abang-abangku, aku bermimpi tadi malam. Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Dan tiba-tiba berkasku berdiri tegak. Dan berkas kalian mengelilingi berkasku. Dan berkas kalian sujud menyembah kepada berkasku. Abang-abang yang berkata, apa maksudmu? Kamu mau menjadi raja atas kami? Kamu mau menjadi penguasa atas kami? Tidak, abang-abangku. Bukan itu maksudku. Tetapi inilah mimpiku. Dan aku bermimpi juga. Saudara-saudaraku. Ada 11 bintang, matahari, dan bulan sujud menyembah kepadaku. Bapaknya Yakub juga kaget. Apa maksudmu mimpi iniku? Mimpimu ini anakku. Apa maksudmu kami semua menyembah engkau? Saya tidak tahu Bapak. Tetapi inilah mimpiku. Saudara-saudara, melalui mimpi ini, kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Satu kali akan menjadi seseorang yang dibandingkan dengan pada saat dia bermimpi. Jauh sekali saudara, tidak terbayangkan. Di mana dia adalah seorang pemuda Ibrani di sebuah daerah padang gurun. Tetapi satu kali dia menjadi seorang penguasa di negeri yang sudah maju pada saat itu, yaitu negeri Mesir. Nah saudara-saudaraku, tetapi rancangan Allah itu tidak terjadi secara mulus dalam kehidupan Yusuf.
rancangan Allah juga tidak terjadi secara mulus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak dapat berkata, aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah setia kepada Tuhan, aku sudah setia melayani, tetapi mengapa hidupku sepertinya sulit? Kejadian-kejadian dalam hidupku serba membingungkan. Saudara-saudara, itu juga yang dialami oleh Yusuf. Ada orang-orang yang dapat menjadi rintangan dalam rancangan Allah dalam hidup Yusuf, saudara. Orang-orang ini berpotensi untuk mengakhiri, untuk menggagalkan rancangan Allah dalam hidup Yusuf. Tetapi saudara-saudara, seperti judul kitab khotbah kita pada pagi hari ini, rancangan Allah tidak dapat gagal. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rancangan Allah, kecuali kita sendiri. Kenapa kecuali kita sendiri? Ya kalau kita lari dari panggilan Tuhan, tentu kita akan lari dari rancangan Allah. Tetapi jikalau kita setia kepada Tuhan, rancangan Allah tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun. Nah, saudara-saudaraku, orang-orang yang berpotensi untuk menjadi rintangan bagi rancangan Allah dalam hidup Yusuf, yaitu saudara-saudaranya. Seperti kita tahu, kita sudah belajar beberapa minggu ini, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudaranya dapat menjadi penghalang. Bahkan saudara-saudaranya dapat membunuh Yusuf, saudara-saudara. Pada saat Yusuf datang disuruh papanya untuk melihat mereka mengembalakan kambing domba. Dan mereka sudah melihat dari jauh itu si pemimpi itu. Mari kita bunuh dia. Kalau Yusuf mati dibunuh oleh 10 abang-abangnya, gagallah rencana Allah. Tetapi saya mau katakan, rancangan Allah tidak pernah gagal. Tuhan pakai Ruben untuk menyelamatkan Yusuf. Supaya dia bilang, saudara-saudaraku, ngapain kita menumpahkan darah adik kita sendiri? Kita buang saja ke sumur. Maksud Ruben agar dia mau menyelamatkan. Kemudian Tuhan pakai Yehuda untuk menyelamatkan juga Yusuf, dan dia katakan, ngapain kita tumpahkan darah adik kita? Lebih baik kita jual, kita dapat untung. Dan kita lapor kepada papa kita bahwa adik kita sudah mati. Saudara-saudaraku, tanpa disadari oleh Ruben dan Yehuda bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Yusuf, untuk membuat rancangan Allah tetap jalan dalam kehidupan Yusuf. Saya mau katakan saudara-saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang juga dipakai Tuhan. Siapapun itu, mereka seringkali dipakai Tuhan tanpa mereka sadari untuk tetap membawa kita kepada rancangan Allah. Kemudian saudaraku, yang berpotensi untuk menggagalkan rancangan Allah dalam kehidupan Yusuf, yaitu keluarga Potifar, saudara-saudara. Seperti sudah kita dengarkan kisahnya minggu lalu, saudara. Bagaimana tante Potifar, nyonya Potifar, berusaha membujuk Yusuf untuk berzinah dengan dia tanpa sepengetahuan suaminya. Tetapi Yusuf menolak. Walaupun tiap hari dibujuk, tetapi Yusuf tetap menolak. Dan pada akhirnya, saudara, tante Potifar memfitnah dia dan mengatakan bahwa Yusuf yang ingin menggoda atau memperkosa dia. Sehingga akhirnya, saudara, Potifar marah. Saudara, saya mau katakan bahwa Potifar juga punya potensi untuk menggagalkan rancangan Allah dalam hidup Yusuf. Kalau Potifar membunuh Yusuf, siapa yang bisa larang? Potifar adalah kepala pengawal raja. Dia punya power yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau sekarang, zaman sekarang, Potifar itu adalah kepala pas pampres, saudara. Pangkatnya Maijen, saudaraku. Pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Potifar lah itu, saudara. Kalau dia mau membunuh Yusuf, tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi zaman itu, saudara, kalau seorang budak yang dibeli, tuannya berhak melakukan apa saja kepada budak itu. Saudara-saudara, Potifar berpotensi untuk membunuh Yusuf. Dan kalau Yusuf dibunuh, berarti gagallah rancangan Allah dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan, rancangan Allah
tidak pernah gagal. Tuhan akan selalu menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya, yang setia ada di dalam jalurnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat benang merah kehidupan Yusuf. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit, saudara, supaya saudara dapat memahami apa yang saya maksud. Ada benang merah, ada urutan-urutan peristiwa yang dialami Yusuf yang mengarah kepada ternyata di balik apa yang terjadi, ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Saudara, lihat di bagian atas. Yusuf dijual kepada orang Ismail yang akan pergi ke Mesir. Saudara ya. Jadi dia dijual kepada orang Ismail yang akan pergi ke Mesir. Bukan pergi ke negeri lain. Bukan pergi ke negeri Asyur. Kalau pergi ke negeri Asyur lain ceritanya, saudara. Tetapi mereka pergi ke Mesir. Kemudian Yusuf dijual kembali kepada pejabat istana Mesir, yaitu Potifar, oleh orang Ismail. Nah, saudara-saudara, kalau Yusuf dijual kepada pengusaha Mesir, lain ceritanya, saudara. Ceritanya akan beda. Kenapa? Karena pengusaha di Mesir, dia mungkin tidak punya akses masuk ke istana raja. Tetapi Yusuf dijual kepada pejabat istana Mesir. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku, pada saat Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan ke penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Saudara-saudara, penjara tempat Yusuf adalah penjara elit. Bukan penjara sembarangan, saudara. Orang yang masuk situ bukan orang-orang biasa, masyarakat biasa, tetapi tahanan-tahanan raja. Para bangsawan, para pejabat yang melakukan kesalahan dijebloskan ke sana. Jadi penjaranya itu, saudaraku, beda. Penjaranya mungkin nyaman, penjaranya tempatnya berbeda dibandingkan penjara-penjara yang lain. Nah, Yusuf dimasukkan ke sana. Kenapa, saudara? Walaupun Yusuf bukan tahanan raja, tetapi dia adalah pekerja di rumah Potifar, kepala pengawal raja, saudara. Nah, saudara-saudaraku, dari sini kita semakin melihat arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Sesuatu yang digariskan oleh Tuhan. Yusuf mengarah kepada istana, saudara. Walaupun sekarang baru penjaranya, belum istananya, penjaranya masih, saudara. Tetapi penjaranya sudah mendekati istana, saudara. Kalau Yusuf dibuang ke sebuah penjara, katakanlah seperti penjara Nusa Kambangan, yang jauh dari istana, saudara, mungkin Yusuf tidak punya akses kepada Firaun. Tetapi saudaraku, Tuhan mengizinkan Yusuf masuk ke penjara. Penjaranya orang-orang istana. Tahanan-tahanan raja. Kemudian yang terakhir, saudaraku, dari poin ini. Yusuf bertemu dengan orang penting istana yang juga masuk penjara. Rupanya, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan Yusuf masuk penjara karena dia akan bertemu orang yang akan juga masuk penjara. Siapa orang itu, saudara? Dia adalah seseorang yang penting yang akan membawa Yusuf berkenalan dengan Raja Firaun. Saudara-saudara, Tuhan mengarahkan Yusuf masuk penjara untuk bertemu seseorang penting yang juga akan masuk penjara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita mengiringi akan Tuhan, ada kalanya kita bertemu dengan seseorang yang penting, saudara. Penting bukan berarti dia kedudukannya penting, tidak, saudara. Bisa jadi dia orang biasa. Bisa jadi dia adalah seorang yang mungkin belum menjadi orang percaya. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk mengarahkan kita ke dalam rencana dan kehendak Allah. Karena itu kita tidak perlu meremehkan. Siapapun tidak perlu kita remehkan, saudara. Mungkin orang itu sekolahnya lebih rendah dari kita, tidak perlu kita remehkan. Siapa tahu Tuhan pakai mereka untuk mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Siapa tahu orang itu lebih jahat daripada kita, saudara. Jangan kita remehkan, siapa tahu mereka dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan. Siapa tahu mereka adalah orang penting yang dipakai oleh Tuhan untuk kita semakin mengenal rancangan Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, saudara-saudara, kita harus berdoa juga
agar kita dipakai Tuhan sebagai orang penting. Saudara ya, sekali lagi orang penting bukan berbicara uang jabatan. Sebagai orang penting yang dapat dipakai Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk dalam rancangan Allah. Siapapun itu saudara-saudara. Mungkin kita memberitakan Injil kepada seseorang. Dan dia menjadi percaya kepada Yesus. Ternyata kita adalah orang penting yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara-saudaraku, siapakah orang penting dalam kehidupan Yusuf? Dia adalah juru minuman. Ada 2 orang yang masuk penjara. Setelah sekian tahun Yusuf masuk penjara, orang itu juga masuk penjara. 2 orang, yaitu juru minuman dan juru roti, saudara. Kenapa mereka masuk penjara? Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saudaraku, kita bisa menebak penyebab mereka masuk penjara. Zaman dulu saudara, untuk seseorang menjadi raja, ada 2 caranya. Yang pertama, dia mewarisi tahta sebagai anak raja atau keturunan raja. Yang kedua, dia merebut tahta dengan menjadi pengkhianat raja atau mengkudeta raja. Caranya gimana? Memakai juru minuman, juru roti untuk meracuni makanan dan minuman raja. Karena itu saudara-saudara, juru minuman dan juru roti adalah orang-orang pilihan, orang penting yang punya akses kepada kesehatan raja. Nah, jadi saya bisa tebak saudara, bahwa bisa jadi Raja Fir'aun keracunan makanan atau minuman. Dan orang yang dituduh adalah juru minuman dan juru roti. Mereka dijebloskan ke dalam penjara, saudara-saudara. Namun akhirnya penyelidikan selanjutnya menemukan siapa yang salah. Nah saudara-saudaraku, juru minuman dan juru roti inilah yang bertemu dengan Yusuf. Dan satu kali juru minuman berkata, aku bermimpi. Yusuf ini adalah seorang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dia yang urus makanan, dia yang urus minuman, kebersihan. Jadi dia yang atur saudara. Bukan dia yang kerja tapi dia yang atur. Yusuf selalu dipercaya. Dan apa yang dia kerjakan berhasil dengan baik. Karena itu dia punya akses kepada juru minuman ini. Dan juru minuman ini berkata, aku bermimpi. Apa mimpimu ya Bapak? Kata Yusuf. Aku bermimpi ada 3 carang, ada 3 ranting anggur yang berbuah lebat dan ranum. Kemudian buah anggur itu aku peras di dalam minuman yang biasa aku persembahkan kepada raja. Ini dalam mimpinya, saudara. Dan akhirnya aku berikan kepada Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun meminumnya. Yusuf mendengar mimpi itu dan kemudian dia berkata, saudara, hai Bapak, mimpimu itu bagus adanya. 3 angka 3 pohon anggur itu berbicara 3 hari. Dalam tempo 3 hari, Fir'aun akan meninggikan engkau. Fir'aun akan mengembalikan engkau kepada jabatan sebagai juru minuman. Tetapi ya Bapak, jikalau itu memang benar terjadi, ingatlah akan aku. Karena aku adalah seorang pemuda Ibrani yang tiba-tiba diambil dari kampung halamanku. Dan aku sekarang ada di sini. Dan tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang selalu dituduhkan kepadaku. Dan juru minuman katakan, baiklah anakku, kalau aku sudah keluar dan menduduki jabatan juru minuman kembali, aku akan ingat kamu. Ternyata saudara, dia lupa kepada Yusuf. 2 tahun kemudian dia baru ingat lagi kepada Yusuf. Bayangkan saudara, Yusuf masih harus menunggu 2 tahun dari sejak dia menafsirkan mimpi juru minuman
yang benar-benar digenapi, saudara. Ada kalanya orang percaya harus bersabar, saudara. Jawaban Tuhan sudah dekat kepada kita. Tetapi kita harus bersabar menantikan waktunya. Tinggal sedikit lagi. Mungkin 1-2 tahun lagi. Jangan sampai kita gagal, saudara. Gara-gara waktu yang sedikit, kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Yusuf tetap bersabar. Sampai 2 tahun. Akhirnya juru minuman mengingat akan dia. Kemudian saudara-saudara, setelah Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman, kawannya sama-sama pejabat istana raja. Tadi juru minuman dan sekarang juru roti, saudara. Aduh, bagus sekali arti mimpi. Juru minuman itu, bro, kata juru roti. Aku juga bermimpi. Aku juga bermimpi, bro. Ada tiga panganan roti di atas kepalaku. Tetapi yang mengherankan, tiba-tiba muncul burung-burung memakan roti-roti itu. Bapak, kata Yusuf, mohon maaf Bapak. Saya akan menafsirkan mimpi Bapak sebenar-benarnya. Saya tidak akan bohong, saya tidak mengurangi, saya tidak menambah-nambahkan. Mimpi Bapak adalah angka 3, tadi ada 3 panganan roti. Dalam tempo 3 hari, Bapak juga akan ditinggikan oleh Raja Firaun. Tetapi Bapak akan digantung di tiang dan kemudian akan datang burung-burung pemakan bangkai akan memakan tubuh Bapak. Alamak jang, kata dia. Ngeri kali mimpiku itu. Kok juru minuman enak kali arti mimpinya. Kok aku seperti itu? Ya begitulah Bapak. Aku hanya menafsirkan apa yang aku tahu. Saudara-saudara, Tuhan menggenapi arti mimpi yang diberikan oleh Yusuf. Karena Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada Yusuf. Dalam tempo 3 hari, saudara-saudara, juru minuman dikembalikan kepada jabatannya sebagai juru minuman. Dalam tempo 3 hari, juru roti juga diangkat. Kalau tadi diangkat kembali kepada jabatan, kalau juru roti diangkat tetapi digantung di tiang. Dan burung-burung pemakan bangkai memakan tubuhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada akhirnya 2 tahun kemudian, pada saat Fir'aun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang dapat menafsirkan mimpi Fir'aun, juru minuman teringat kepada Yusuf yang ada di dalam penjara. Dia berkata kepada Fir'aun, ada seorang pemuda Ibrani di dalam penjara dan dia bisa menafsirkan mimpi. Saudara-saudara, di usia 30 tahun, Yusuf menghadap Firaun untuk menafsirkan mimpi raja. Apa mimpi raja itu? Mungkin kita tunggu di khotbah episode yang selanjutnya. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, rancangan Allah dalam hidup Yusuf tidak gagal. Walaupun ada banyak orang yang berusaha menggagalkan rancangan Allah itu. Bahkan yang berusaha, yang berpotensi untuk membunuh Yusuf. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan rancangan yang gagal. Rancangannya yang sudah dinyatakan Allah melalui mimpinya pada saat dia bersama saudara-saudaranya digenapi. Dan di usia 30 tahun. Seorang pemuda kampung, seorang pemuda Udik, seorang pemuda Ibrani yang tinggal dari padang gurun. Berdiri di hadapan Firaun, menafsirkan mimpi raja. Dan dari sana mulailah Yusuf menemukan jalan hidupnya. Keberhasilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Dan saya percaya saudara, kita juga adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berdaya guna, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang hidup dalam terang, orang-orang yang menjadi kepala bukan ekor, orang yang akan terus naik dan bukannya turun. Dan rancangan Allah dalam hidup kita tidak pernah gagal. Kesimpulan saudara-saudara, Tuhan memiliki rancangan khusus kepada setiap orang percaya.
Percayalah itu saudara-saudara. Rancangan khusus dan semuanya berbeda-beda. Setiap kita tidak harus menjadi Yusuf, seorang pejabat. Ada orang yang memang sudah dirancangkan Tuhan sebagai seorang pejabat. Ada seorang yang dirancangkan Tuhan sebagai seorang pengusaha. Ada seorang yang dirancangkan Tuhan sebagai seorang pelayan. Jangan coba-coba lari. Ada orang yang dirancangkan Tuhan sebagai karyawan yang baik. Nah, saudara, ada juga. Karyawan yang sukses. Karyawan yang disayangi. Karyawan yang diberkati. Ada juga, saudara-saudara. Setiap kita berbeda-beda. Temukan rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Yang selanjutnya, saudaraku, Tuhan akan mengarahkan orang percaya yang setia untuk memasuki rancangan tersebut. Saudara, saya memasukkan kata setia di sini. Artinya apa, saudara? Pada saat kita belum setia, Tuhan masih akan berurusan dengan hal itu, saudara. Jangan bicara dulu rancangan Tuhan. Kita setia dulu, saudara. Kalau kita ada ikatan dosa, bertobat dulu. Kalau kita berurusan dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kurang bisa dipercaya, bereskan dulu dalam hal itu. Setelah kita setia, saudara-saudara, maka Tuhan akan mengarahkan rancangannya dalam hidup kita. Selanjutnya, saudaraku, Tuhan tetap mengizinkan tantangan dan rintangan ada dalam rancangan tersebut. Yang terakhir, saudara, Tuhan akan terus memberkati langkah orang percaya yang setia sampai ia menggenapi rancangan Allah bagi hidupnya. Amin, saudara-saudara. Suatu kali rancangan Allah yang luar biasa itu, saudara, yang mungkin kita juga belum tahu, belum bisa bayangkan. Yusuf tidak bisa membayangkan. Satu kali kita akan sampai ke sana, saudara. Satu kali kita akan mencapainya. Satu kali kita akan berada dalam posisi itu. Satu kali kita akan mencapai destiny atau takdir yang sudah Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Saya dan saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, setialah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Dia dalam kita mengikuti segala rancangan, rintangan yang Dia izinkan. Jangan bersungut-sungut, jangan meninggalkan Tuhan. Jalanilah terus, saudara-saudara. Walaupun sekarang masih kabur, masih membingungkan. Tetapi saya mau katakan, sekali lagi seperti judul firman Tuhan, pada hari ini, saudara, rancangan Allah tidak pernah gagal.